Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ulas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hoshi mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Kali ini Hoshi akan membahas mengenai Lunyu, Wei Zheng, Di Sepacang, Wei Zheng Bian, bab ke-18. Di Sepacang, Zhi Zhang Shui Gang Lu, Zu Yue, Duo Wen Jue Yu, Sheng Yan Qi Yu, Zhi Gua You, Duo Jian Jue Dai, Sheng Xing Qi Yu, Zhi Gua Hui, Yan Gua You, Xin Gua Hui, Lu Zai Ji Zhong Yu. Cecah meminta nasihat Nabi Konfusius menyangkut cara agar ditunjuk sebagai penjabat. Kata Konfusius, lebih banyaklah mendengar perkataan orang lain dan lebih sedikitlah berbicara. Berhati-hatilah jika berbicara, agar orang tidak kecewa. Lebih banyaklah mengamati dan singkirkanlah perbuatan yang meragukan. Berikanlah perhatian ekstra kepada pekerjaanmu, maka kamu tidak akan menyesal. Dengan lebih sedikit salah bicara dan lebih sedikit penyesalan, posisi jabatan dapat kamu peroleh. Nabi Konfusius mengatakan bahwa kita harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Kita apabila ingin menjadi orang yang terpilih, harus banyak melakukan pekerjaan yang dapat terlihat baik hasilnya untuk kita dan orang lain. Selain itu juga kita harus bisa melihat dan mendengarkan mengenai pendapat dan cara kerja suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, kita bisa memakai juga hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain, tapi tidak dengan meniru keburukannya. Demikian juga dengan pembinaan diri yang kita lakukan. Terkadang, kita sudah menganggap benar dari sudut pandang kita apa yang telah kita jalankan dan lakukan dalam pembinaan diri. Tetapi, belum tentu baik untuk orang lain. Kita bisa meminta saran dari seorang pendahulu mengenai cara-cara yang baik dalam melakukan pembinaan diri. Setelah mendengarkan apa yang baik dalam melakukan pembinaan, kemudian kita bisa merealisasikannya atau menjalankannya. Inilah yang dinamakan benar-benar mendengarkan perkataan orang lain. Terkadang kita merasa tidak senang dengan pendapat atau penilaian yang diutarakan oleh orang lain mengenai kerja keras yang kita lakukan. Kita merasa hal yang kita lakukan sudah sangat benar dan baik, sehingga kritik orang lain kita abaikan. Koreksi dengan apa yang kita lakukan sangatlah penting dalam melakukan pembinaan diri. Dalam kitab Chongyong mengatakan, orang bodoh merasa dirinya paling pintar, orang hina cenderung arogan. Semua itu akan mencelakakan diri sendiri. Tidak bisa menerima pendapat orang lain, berkelakuan aneh dan kepala batu akhirnya akan terisolasi. Di sini Hoshi akan bercerita mengenai hikayat Kaisar Xianyan dan Guang Zhenzi. Beliau, Kaisar Xianyan, meminta pendapat mengenai pembinaan diri kepada seorang anak kecil. Zaman dahulu kala, Kaisar Xianyan sangat gemar mencari tahu. Gurunya sudah berjumlah 72 orang. Tapi mereka hanya mengajarkannya perihal hidup baik di dunia saja, tapi tidak mengerti perihal membebaskan diri dari siklus tumbuh lahir atau reinkarnasi. Pada suatu hari, beliau mengeluarkan sebuah pengumuman yang ditempelkan di muka pintu gerbang ibu kota. Isinya mencari seorang guru penerang yang sejati. Barang siapa yang berhasil memperkenalkannya akan mendapatkan hadiah berupa emas dan kedudukan sebagai pejabat. Pada waktu itu, ada seorang malaikat yang dititiskan sebagai pendeta kecil dan berdiam di wihara Shaolin. Usianya baru 13 tahun. Bernama Guang Zhenzi. Budinya luhur, ilmunya tinggi. Di dalam keluarganya ada seorang yang bernama Yang Machin sebagai pamannya. Yang setelah melihat dan membaca pengumuman kaisar, diambilnya pengumuman itu dengan diantar seorang petugas negara menghadap kaisar. Begitu kaisar menerimanya, langsung bertanya,
Kau tahu di mana ada seorang guru penerang sejati? Keponakanku yang bernama Kuang Cence, budinya luhur. Banyak orang yang mengatakan beliau adalah seorang guru penerang di zaman ini, kata Yang Macun. Berapa usianya? Tanya Kaisar. 13 tahun. Aku sudah berguru kepada 72 orang rohaniwan. Semua usianya di atas 50 tahun dan di bawah 60 tahun. Tapi mereka semua hanya mengerti perihal pembinaan diri selama di dunia saja. Tidak mengerti bagaimana membebaskan diri dari reinkarnasi. Tapi Kuang Cence, bocah yang berumur 13 tahun itu, betulkah budinya luhur dan ilmunya tinggi? Besok aku akan berguru kepadanya. Bila di dalam 3 hari aku berhasil mencapai kesempurnaan, akan kuangkat kau sebagai pejabat tinggi dengan imbalan yang cukup tinggi. Tapi bila gagal, kepalamu akan dipenggal tanpa ampun, kata Kaisar. Yang Macun diam-diam kaget mendengar kata-kata Kaisar. Lalu dia menjawab, izinkanlah hamba pula memberitahu kepada keponakan hamba itu, agar dia menyiapkan penyambutan kedatangan Paduka besok. Yang diizinkan Kaisar untuk pulang. Dan sesampainya di wihara, dengan gugup menceritakan perihal itu kepada keponakannya. Tapi sang keponakan, Kuang Cence, dengan tenang mengatakan akan menyambut kedatangan Kaisar dengan baik. Esok harinya, Kaisar datang dengan 500 orang tentara pengawalnya. Tapi sampai di tempat yang tidak jauh dari wihara Shaolin, rombongan Kaisar terhalang oleh pohon-pohon yang besar yang ditumbangkan oleh orang-orang suruhan Kuang Cence. Kaisar yang mendapat laporan hal ini dari pemimpin pengawal bagian depan berpikir bahwa hal ini terjadi karena dirinya datang dengan hati yang kurang tulus. Maka Kaisar kembali ke istana. Keesokan harinya, beliau kembali ke wihara hanya dengan ditemani seorang jenderal. Jenderal Chen Lian saja. Jalan yang tempuhnya pun jalan kecil. Kuang Cence kembali memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk mengikat ilalang di sepanjang jalan yang dilalui Kaisar. Sebanyak 72 ikat. Jenderal Chen mencabut pedang ingin membabat ikatan ilalang itu. Tapi dicegah oleh Kaisar. Jangan, kita datang ke sini untuk berguru. Harus berhati-hati. Lebih baik kau buka ikat-ikatan ilalang itu. Aku akan memberikan hormat. Dengan demikian, sang jenderal membuka ikatan ilalang sebanyak 72 buah. Sedangkan sang Kaisar memberi hormat sebanyak 72 kali. Kedua orang itu setibanya di muka pintu gerbang wihara, tampak seorang pendeta cilik. Lalu bertanya, apakah ini wihara Shaolin? Pendeta cilik menjawab, wihara Shaolin sebetulnya sepi, sedikit orang yang tahu. Ilalang diikat-ikat bermakna dalam. Dharma suci bersikap adil, tidak membedakan orang satu sama lain. Yang sombong dan ingin menang sendiri, janganlah masuk ke sini. Kaisar diam-diam isyap di dalam hati. Lalu mereka berdua sampai di muka pintu kedua. Tampak seorang pendeta kecil lainnya sedang memukuli sebuah pohon persik dengan sebuah tongkat. Kaisar bertanya, saudara kecil, pohon persik ini mengapa kau pukuli? Karena pohon ini tidak berbuah, jawab pendeta kecil. Sudah berapa tahun ditanam pohon itu? 3 hari. Baru ditanam 3 hari, mana bisa berbuah? Kata Kaisar. Pendeta kecil berkata, pohon persik ditanam 3 hari tidak berbuah. Belajar tahu 3 hari mana bisa mencapai kesempurnaan. Binalah diri dengan hati lapang sambil menanti saatnya tiba. Bila akar sudah tumbuh sampai dalam dan daunnya lebat, buah persik pasti akan muncul. Kaisar dan jenderal setelah sampai di pintu ketiga bertanya kepada seorang pendeta tua yang sedang menyapu lantai tentang keberadaan guru penerang. Kaisar masuk ke tempat yang ditunjuk. Tampak seorang bocah kecil sedang duduk dengan anggun. Kaisar Senyen langsung berlutut. Siapa yang berlutut di sana? Kuang Cence bertanya. Murid bapak guru, Senyen, jawab Kaisar. Kuang Cence bertanya, kudengar Anda telah berguru kepada 72 orang guru. Guru yang mana yang memiliki Tao? Setiap guru memiliki Tao, tapi saya yang kurang berjodoh. Tidak mampu mempelajarinya. Mohon petunjuk dari bapak guru. Bagaimana caranya agar kita dapat bebas dari kelahiran dan kematian? Jawab Kaisar. Manusia tidak akan menjadi tua bila jauh dari nafsu. Seperti kayu tidak akan menjadi abu bila jauh dari api. Dengan hati-hatilah belajar Tao.
berpegangan pada aturan dan pantangan. Pasti kau akan mencapai kesempurnaan, kata Kuang Chen-tze. Kaisar Senyen langsung sadar dan dapat menghayati kata-kata itu. Mengucapkan terima kasih lalu pulang kembali ke istananya. Tapi Jenderal Chen Lian sangat marah dan diam-diam berkata kepada Kuang Chen-tze, "Bocah kurang ajar. Kau tidak memberi hormat kepada kaisar. Besok, kubunuh semua pendeta yang ada di sini." Murid-murid Kuang mendengar hal ini mengusulkan kepadanya untuk kabur meninggalkan wihara. Tapi Kuang mengatakan perbuatan itu tidak sesuai dengan Tao. Lalu mereka mengusulkan mohon kepada kaisar untuk minta ampun. Kuang mengatakan cara itu pun tidak sesuai dengan Tao. Kalian besok bersama aku turun dari gunung ini sambil membawa dupa dan melantunkan ayat-ayat suci. Nanti juga beres, kata Kuang. Esok harinya, ternyata Jenderal Chen Lian dengan menunggang kuda datang di muka wihara Shaolin. Kuang Chen-tze bersama pengikutnya semua berlutut. "Siapa yang berlutut di sana?" tanya sang jenderal. "Pendeta kecil, Kuang Chen-tze, khusus menyambut jenderal," jawab Kuang. "Kemarin majikanku datang ke sini. Kamu kurang ajar, tidak menyambut sebagaimana mestinya. Sekarang kamu berlutut sambil memegang dupa di hadapanku yang tidak sebanding dengan kaisar. Apa maksudmu?" tanya sang jenderal. "Kemarin kaisar datang ke sini untuk memohon kepadaku cara membebaskan diri dari kelahiran dan kematian, agar kelak tidak jatuh ke tangan hakim neraka. Tapi kini saya mohon kepada jenderal untuk diberi hidup," kata Kuang. "Kudengar Buddha hidup berada di dunia sebelah barat. Mengapa bisa berada di wihara Shaolin?" tanya jenderal. "Setiap orang adalah Buddha hidup. Buddha berada di dalam hati kita. Mengapa Anda tidak tahu?" kata Kuang. "Kalau demikian, jiwa majikanku berada di tangan siapa?" tanya jenderal. "Jiwa kaisar berada di tangan saya, pendeta kecil ini." "Jiwaku berada di tangan siapa?" tanya jenderal. "Jiwa jenderal berada di tangan hakim neraka," jawab Kuang Chen-tze, melanjutkan kata-katanya. "Kaisar mencari Tao karena takut pada kelahiran dan kematian, mencari suatu cara agar bebas dari tuntutan hakim neraka. Tapi jenderal datang ke sini dengan maksud membunuh. Jiwa kami berada di tanganmu. Terang kami harus memohon kepada Anda." Sang jenderal insyaf mendengar penuturan Kuang itu dan berkata, "Aku ingin berguru kepada Anda. Apakah keberatan? Apakah jenderal sudi membina diri? Saya murid Bapak ini pun ingin bebas dari kelahiran dan kematian dan bebas dari derita reinkarnasi," kata jenderal. "Kalau begitu, marilah ikuti aku." Kuang Chen-tze lalu kembali ke dalam kamarnya dan duduk dengan anggun. Jenderal Chen Lian sampai di muka pintu kamar itu bertanya, "Guru, kakiku yang sebelah ini harus masuk ke dalam atau di luar saja?" "Jenderal, selangkah kau maju adalah surga, selangkah mundur adalah neraka," kata Kuang. Sang jenderal sadar di dalam hatinya lalu berkata, "Saya tahu saya berdosa melecehkan guru penerang. Mohon guru welas asih menerima pertobatan saya. Saya mengorbankan raga dengan sebilah pedang agar bebas dari bencana dan melampaui masa penderitaan." Setelah berkata demikian, sang jenderal langsung mencabut pedangnya dan berkata, "Terima kasih atas welas asih guru. Tolonglah saya diberikan Tao." Lalu ia melakukan bunuh diri. Kuang Chen-tze menyaksikan kesungguhan hati jenderal Chen, maka diberikannya Tao. Kemudian Kuang berseru, "Topan menyapu segalanya sampai bersih. Hujan kebaikan membasuh bunga-bunga menjadi berwarna merah. Jenderal kini telah insyaf. Kedudukanmu mulia sepadan dengan Wei Tuo Chun-tze." Di kemudian hari, Kaisar Shen Yan juga rajin membina diri di wihara Shaolin sampai mencapai kesempurnaan. Dari kisah ini kita belajar, terkadang kita menganggap remeh orang yang lebih muda dari kita. Kita menganggap kita lebih tahu dan lebih tua dalam melakukan pembinaan diri. Tetapi kita tidak menyadari, terkadang Tuhan memberikan pelajaran kepada kita melalui orang lain, baik itu anak kecil atau orang dewasa. Yang berikutnya lebih sedikit berbicara. Pepatah dahulu mengatakan, lebih sedikit berbicara dan lebih banyak bekerja akan lebih baik.
Mengenai berhati-hati apabila berbicara agar orang tidak merasa kecewa, ini sangatlah penting. Perkataan dan perbuatan atau perilaku kita harus selaras. Di dalam pembinaan diri, perbuatan sangatlah penting dari apa yang kita ucapkan, karena perbuatan kita mencerminkan kepahaman kita akan jalan kebenaran atau pembinaan diri. Apabila perkataan dan perbuatan kita tidak sesuai, maka akan menimbulkan pertanyaan dari orang lain. Mengapa orang tersebut hanya pintar berbicara, tapi tidak dengan perbuatannya? Inilah yang dikatakan dengan membuat orang lain kecewa. Sama halnya dengan orang tua atau orang dewasa mengajarkan anak kecil mengenai bakti, sopan santun, dan hal baik lainnya, tapi tidak dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa tersebut. Hal ini akan membuat orang lain kecewa. Oleh sebab itu, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak sangatlah penting. Lebih banyaklah mengamati dan singkirkanlah perbuatan yang meragukan. Berikanlah perhatian ekstra kepada pekerjaanmu, maka kamu tidak akan menyesal. Lebih banyak mengamati di sini artinya apa yang menjadi tujuan kita atau pekerjaan kita. Apabila tujuan kita ingin menjadi orang yang pintar, maka hal yang harus diperhatikan adalah dengan memperbanyak pengetahuan kita, dengan lebih banyak belajar pengetahuan dan hal-hal yang berguna. Memberikan perhatian ekstra terhadap pekerjaan kita yaitu dengan sungguh-sungguh melakukannya. Mendalaminya dengan meningkatkan kemampuan kita dalam pekerjaan tersebut, sehingga kita mahir atau terlatih dengan pekerjaan yang kita geluti. Dan dalam pembinaan diri, hal yang harus kita amati adalah sering-sering membaca dan mendengarkan Dharma ataupun kitab suci peninggalan para Buddha. Setelah selesai melakukan pengamatan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah melaksanakan apa yang telah kita amati, menjalankan atau merealisasikannya, apa yang telah kita pelajari. Inilah yang dinamakan dengan memberikan perhatian ekstra terhadap pembinaan diri. Dengan memberikan perhatian ekstra terhadapnya, dapat membentuk karakter yang baik untuk diri kita. Setelah kita melakukan perhatian ekstra terhadap tujuan kita, pekerjaan kita yang terpenting adalah selalu mencintai kebenaran dan bersedia untuk mempertahankannya. Dan jika kamu memegang prinsip moral dan masih belum berhasil, itu merupakan kehendak surga. Ada banyak cara untuk menjadi sukses. Beberapa orang mendapatkan kedudukan yang bagus dengan melakukan perbuatan yang memalukan, melalui nepotisme, penyuapan, mengkhianati orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak ragu-ragu untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri. Bukankah ini sama halnya dengan pencuri? Beberapa orang mengabaikan nilai etika demi prospek mereka, tapi kesuksesan dalam karir dan tujuan kita dengan mengorbankan nilai moral adalah contoh paling buruk. Beberapa orang berusaha sangat keras, tapi sukses masihlah belum didapat, sedangkan yang lain kelihatannya dapat berhasil dengan mudahnya. Hidup ini seperti paradoks. Sukses mungkin bukan seluruhnya usaha Anda. Itu tergantung kehendak surga dan karma yang kita punya. Tapi sebelum waktunya tiba, bersiap-siaplah. Buatlah diri kita berguna di dalam kehendaknya. Carilah lebih banyak ilmu dan pilihlah keahlian khusus bagimu sendiri. Maka kamu tidak akan menyesal. Kita harus mempunyai semangat melakukan kebaikan dan singkirkan keraguan-raguan terhadapnya, karena melakukan moralitas adalah hal yang terbaik. Dengan sedikit berbicara, banyak mendengarkan, belajar dari orang lain, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, serta memberikan perhatian ekstra kepada pekerjaan dan tujuan kita. Dengan demikian, lebih sedikit kesalahan dan penyesalan, maka posisi jabatan atau tempat terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita, maka niscaya akan kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan jabatan, hal yang perlu diingat adalah untuk tidak memanjakan diri kita dan tidak berfoya-foya. Jadilah sederhana, rendah hati, dan rela menderita beberapa kerugian, agar malapetaka dapat dijauhkan. Dunia mempunyai keterbatasan, tetapi hasrat manusia tidak terbatas. Kamu hanya membutuhkan cukup makanan, cukup pakaian untuk membuatmu hangat, dan sebuah rumah untuk berteduh. Batasilah keinginanmu. Jangan diperbudak oleh banyak keinginan. Sebuah pikiran yang tidak kecukupan adalah seperti pesta yang tidak pernah usai. Kebenaran tentang alam dan dunia adalah segala sesuatu yang berlebihan. Itu berbahaya, karena hal itu akan mendatangkan hukuman. Demikianlah Dharma yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa apabila Dharma ini tidak sesuai kehendaknya. Dan apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga bencana yang ada di dunia ini cepat berlalu. Dunia damai, negara aman sejahtera. Terima kasih.